Halo Sobat Prestasi, perkenalkan saya Gita. Dan saya Irwan. Selamat datang di iPod iPod, Iptek. Podcast. Sebelumnya iPod ini tuh apa sih? Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu, iPod ini adalah konten terbaru dari Iptek IMS FTUI 2020 nih, di mana tujuannya adalah untuk menjadi tempat sharing ilmu mengenai perkembangan Iptek dan juga pengalaman lomba-lomba bergengsi sipil dan lingkungan, yang pastinya bakal ngasih gambaran ke kalian buat yang belum pernah ikut lomba tersebut nih. Harapannya, kalian bisa lancar ketika mengikuti lombanya nanti. Yuk, bener banget. Intinya podcast ini cocok banget nih buat kalian yang mau cari-cari info terkait lomba yang kalian mau ikut. Nah, betul banget tuh, Git. Oke, tanpa lama-lama lagi, hari ini di episode perdana ini kita kedatangan kakak kita yang udah paham banget nih sama lomba KBAI. Wah, iya nih. Dengar-dengar tuh ini finalis Cup loh di tahun 2018 dan tahun 2019. Keren banget nggak sih, Git? Bener banget. Untuk ukuran lomba keairan yang paling bergengsi se-Indonesia, itu luar biasa banget sih, Wan. Nah, iya. Pengen banget deh bisa kayak dia. Ya udah yuk, kalau gitu kita panggilin aja langsung Kak Rahmat Kamdani yang sekarang lagi S2 nih di Departemen Teknik Sipil UI. Halo, Kak Dani. Apa kabar nih, Kak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Iptek nih udah buat inovasi iPod ini. Jarang-jarang loh KBAI itu disebut di tahun-tahun sebelumnya. Wih, iya nih Kak. Sebelumnya mau tanya dulu deh Kak, KBAI ini tuh sebenarnya lomba apa sih Kak? Kenapa kelihatannya tuh menarik banget gitu buat diikutin? Oke, karena KBAI ini merupakan salah satu lomba nasional yang bergengsi di kalangan sarjana teknik sipil, khususnya untuk peminatan manajemen sumber daya air atau disingkat itu MSDA. Kalau misalkan struktur, itu ada KJI, KBGI, ya udah pada tahu lah ya semuanya. Kalau Mankon, contohnya ada NTC. Nah, kalau MSDA ini, ya KBAI ini, karena hanya sedikit universitas nasional yang buka jurusan khusus untuk pengairan. Makanya UB ini menjadi pelopor untuk lomba KBAI ini. Oh, jadi gitu ya Kak. Kalau yang kayak KJI gitu udah banyak yang buka jurusannya, sedangkan di jurusan pengairan ini masih dikit. Jadi termasuk lomba yang langka gitu ya Kak jatuhnya. Bisa dibilang, dan KBAI ini yang menurut saya paling bergengsi sih. Oke, mantap. Nah, sebenarnya, Kak, matkul apa aja sih yang menunjang untuk bisa ikut lomba ini? Kalau matkul itu kalian bisa dapat basic atau dasar ilmu pemetaan menggunakan aplikasi ArcGIS itu ada di ilmu kurtanah. Apalagi kalau di kurikulum yang baru ini kan IUT itu sudah belajar lebih jauh tentang ArcGIS. Jadi lumayan untuk menjadi modal untuk ikut lomba. Tapi IUT saja tuh nggak cukup. Perlu dipelajari lebih lanjut di PIK atau perancangan infrastruktur keairan untuk belajar lebih lanjut tentang siklus hidrologi secara umum. Nah, kalau tertarik, itu bisa ambil matkul-matkul peminatan khusus MSDA, seperti contohnya hidrologi teknik, atau PLH, pengelolaan limpasan hujan, dan lain sebagainya. Wih, oke. Kalau misalnya kayak gitu, berarti yang recommended buat ikut lomba ini tuh sebenarnya anak semester berapa sih kalau menurut kakak yang udah punya kapabilitas gitu kak? Nah, karena lomba tahun ini itu ada di semester ganjil, jadi rekomendasi itu angkatan 2017 ya, yang sudah ambil PIK 2, karena mereka lebih paham dalam siklus hidrologi, kemudian perhitungan hidrolika, desain bangunan air. Nah, tapi ini tidak memungkiri bahwa angkatan bawahnya juga bisa ikut juga. Namun disarankan untuk berkolaborasi dengan senior yang sudah ambil PIK 2. Gitu, Kak. Nah, Iya. tapi buat teman-teman yang masih di bawah semester 7 itu, ya, asalkan punya koneksi yang dekat sama senior, atau emang kalian dan teman kalian yang emang benar-benar kuat kemauannya buat mau belajar nih. Oke, betul banget tuh. Kalau gitu, boleh nggak nih kak sharing-sharing gimana sih pengalaman kakak mulai dari pas tahu lomba itu, terus bikin tim, atau pas pengerjaannya sampai ke final. Terus denger-dengar bikin market ya kak? Oke, karena waktu itu gue kebetulan ikut KBAI 2018 dan 2019 itu
Pertama-tama tuh taunya itu dari tahun sebelumnya, KBAI 2017, di mana tim UI itu juara 2. Lalu teman seangkatan waktu itu lagi ngobrol-ngobrol ngajakin ikut lomba KBAI. Nah, kebetulan waktu itu belum punya tim. Semuanya semester 6. Makanya tuh awal-awal sempat bingung mau ngapain dulu nih kita. Jadi ya langkah-langkah yang bisa dilakukan di awal-awal itu kita baca dulu tor lombanya, kemudian cari permasalahan terkait dengan keairan. Nah, waktu itu kan lagi booming nih masalah banjir. Jadi gue coba angkat tema dari bencana itu gitu. Nah, kan udah ada bahan nih, udah baca-baca juga, udah browsing-browsing, baru kita cari dosbing. Waktu itu ke beberapa dosbing sih, nggak cuma satu doang, dan alhamdulillah cocoknya sama Bu Evi, yang juga kebetulan tuh alumni pengairan UB. Nah, habis itu diskusi sama beliau, langsung lanjut ke pengerjaan abstrak. Lalu kan ada pengumuman abstrak tuh, alhamdulillah lolos, jadi lanjut ke pembuatan proposal sama maket. Nah, itu maket itu kebetulan 2018 dan 19 itu wajib bikin maket. Nah, karena waktu itu keterbatasan ilmu dan juga waktu dalam bikin maket, jadi gue sewa jasa bengkel ars untuk membuat maket tersebut. Nah, terkait maket ini ada yang menarik sih. Jadi ceritanya waktu tahun 2019 itu maketnya mau dibawa ke Malang. Tapi kita nekat, nggak pakai jasa kurir. Kita nyoba angkut sendiri. Nah, pas kita sampai di stasiun karena kebetulan naik kereta, itu nggak dibolehin masuk sama petugasnya karena ukurannya terlalu besar untuk disimpan di bagasi kereta. Jadi kita cari pengiriman ekspres yang Itu juga ya Pak, dikirimnya. iya hari itu buru-buru. Kebetulan ada spare waktu gitu. Oke, pada hari H lomba, ya itu cukup tegang sih karena waktu itu jurinya petinggi PU dan beliau ini pas selesai presentasi itu ada pameran di mana mahasiswa UB itu nanya-nanya terkait model yang kita lombakan tersebut. Nah, yang baru dari tahun lalu itu, dan mungkin tahun ini juga ada nanti, ada salah satu kategori lombanya itu tim terfavorit berdasarkan likes di postingan lain KBAI. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ada teman seangkatan atau seniornya yang ikut KBAI, ya mohon dukungannya lah untuk like postingan tersebut. Oke, terus endingnya pas pengumuman nih, ya belum beruntung lah ya jadi juara 2 tahun berturut-turut. Karena yang pertama itu Undip, yang kedua itu UB. Setelah itu kita evaluasi, nah mungkin kita kurangnya di solusi teknis bangunan airnya. Jadi untuk tim yang mau maju tahun ini mungkin bisa diperdalam pada solusi teknis tersebut. Mungkin itu aja. Berarti kalau misalnya bisa gue singkat, yang pertama itu dibacain dulu tornya, terus cari-cari masalah, browsing, cari dosbing, ngerjain abstrak, baru habis itu bikin proposal dan maket. Terus tuh berarti tadi ada tips bisa sewa jasa bengkel ars gitu ya Kak, kalau misalnya belum punya kapabilitas untuk bikin maket. Iya, tapi khusus tahun ini kan dia online ya, jadi nggak perlu ada jasa itu. Oh, oke oke. Oh, berarti itu marketnya nanti dalam bentuk AutoCAD atau gimana, Kak? Dalam bentuk video sih, kalau yang gue tahu ya dari Tor yang tahun ini tuh begitu tulisannya. Oh, berarti yang penting juga kita tuh harus peka terhadap masalahnya juga ya, Kak. Nyari masalah yang ada di sekitar kita, terus kita angkat buat jadi solusi ke depannya. Iya, betul. Betul banget, Irwan. Oke, terus tadi ada sedikit tips juga tuh yang bisa gue simpulin buat teman-teman yang mau ikut. Kalau misalnya ada kategori juara terfavorit, berarti jangan lupa kumpulin like sebanyak-banyak kayak gitu ya, Kak. Iya, betul-betul. Oke, sekarang kita pengen jawabin pertanyaan nih, Kak, dari teman-teman DTS yang kepo banget nih sama KBAI ini. Nah, iya, Ya, betul, boleh. Kak. Jadi, dari salah satu teman kita dia nanya nih, sebenarnya gimana sih, Kak, cara untuk membangun pondasi atau dasar ilmu buat mengikuti perlombaan-perlombaan semacam ini?
Oke, jadi untuk yang baru tertarik dengan lomba-lomba sipil, pondasi awal yang penting sih itu munculin semangat untuk ikut lomba dulu ya. Kalian coba keluar dari zona nyaman kalian, kesibukan akademis kalian, atau misalkan ada proker-proker sebagainya, cobalah sisihkan waktu untuk mengerjakan lomba. Karena jujur nih ya, di luar kompetisi lomba itu, kalian tuh dapat banyak benefit. Seperti contohnya itu memperdalam ilmu tentang bangunan air, terus juga bisa kenal sama dosen, koneksi sama teman dari univ lain, terus juga dapat tentunya pengalaman berkompetisi itu sendiri. Kalau kata gue pribadi sih masalah juara atau enggak itu belakangan lah. Yang penting proses bagaimana kalian berusaha untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam lomba itu. Jadi itu poin yang harus diapresiasi. Gitu ya Kak. Tapi emang gitu sih Kak, kayak susah ngumpulin niatnya buat ikut lomba. Kadang tuh kayak masih, Iya. tanggung semester ini masih ada organisasi ini, sampai akhirnya nanti nggak jadi ikut lomba gitu. Ya, berarti kalau menurut kakak, cara membangun pondasi atau dasar yang kuat itu di dasar banget itu harus semangat dulu ya, Kak. Betul, betul banget. Nah, kalau misalnya kita udah ngumpulin niat untuk semangat itu, kira-kira cara untuk membangun dasar ilmunya itu gimana sih, Kak? Terutama untuk misalnya kakak yang waktu ikut tuh masih semester 6, belum semester 7 kayak yang kakak bilang di awal gitu. Jadi untuk mengatasi masalah dalam kasus pengerjaan lombanya kurang lebih seperti itu ya. Oke, Iya, Kak. jadi kalau menganalisis atau mencari solusi dari masalah yang ada pada sebuah lomba itu coba searching dulu sebanyak-banyaknya terkait tema lomba untuk misalkan memperoleh lokasi lombanya, lokasi studinya di mana itu perlu searching yang banyak. Dan yang terpenting ada juga benchmark. Jadi bisa dilihat dari luar negeri apakah ide yang ada tersebut bisa diterapkan di Indonesia. Terus juga sering-seringlah diskusi sama teman sekelompok. Kalau misalkan kalian diskusi terus mentok, coba tanya ke dosen pembimbing terkait dengan proposalnya itu atau terkait dengan ide kalian itu. Karena gue yakin dosen juga pasti mau kok membantu kita untuk urusan lomba gitu. Oke, Kak. Kalau gitu, ada yang nanya lagi sih, Kak. Pertanyaannya tuh, ada nggak sih tips and trick untuk analisis masalah sebuah kasus? Maksudnya semacam di bagian analisis masalah itu mungkin pengembangannya tuh gimana ya, Kak? Ada tipsnya nggak supaya dilirik juri dan lebih komprehensif gitu hasilnya? Nah, kalau untuk biar dilirik juri atau bagaimana itu kan tergantung pendapat si juri itu sendiri ya gitu, juri itu Hmm. pribadi. Yang penting kita coba maksimalkan apa yang kita kerjakan dengan bantuan atau diskusi dengan dosen atau pihak lain yang membantu kita, juga itu tadi kembali ke brainstorming idenya dari awal tadi itu, ya insya Allah kalian lancar dalam mengikuti lomba. Oke, berarti untuk penjabaran analisis masalahnya tergantung masalah itu sendiri ya, Kak? Betul. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Secara jangka panjang, sebenarnya sektor apa sih Kak yang paling berpengaruh dalam keberfungsian infrastruktur keairan? Terus kenapa sih Kak? Kalau sektor yang banyak ya, contoh gampangnya deh, di depan rumah kalian pasti ada saluran drainase atau got. Nah, Mm-mm. saluran itu juga termasuk ke dalam bangunan air. Kalau Hmm. misalkan saluran itu tersumbat pas musim hujan, terjadi bencana dong seperti banjir. Nah, jadi kehidupan sehari-hari kita pun nggak terlepas dari pengaruh infrastruktur keairan tersebut. Kalau khusus di sektor konstruksi, itu juga bermacam-macam. Misalnya ada pembangunan bendungan, pintu air, itu yang khusus ke ranah MSDA-nya ya. Kalau yang di luar itu, Hmm. contohnya pembangunan apartemen deh. Tentu kalian ketika membangun apartemen, nggak mau dong apartemennya terendam banjir terus-menerus. Jadi perlu adanya perencanaan drainase yang tepat untuk kedepannya agar tidak terkena banjir di apartemen yang akan kalian bangun tersebut. Berarti emang sektornya tuh emang banyak banget dan sepenting itu ya Kak ya? Betul, betul. Kalau gitu, pertanyaan terakhir nih Kak dari teman-teman pendengar iPod.
Ada nggak sih Oke, inovasi untuk meningkatkan ketersediaan air di daerah pemukiman? oke. Jadi kalau kalian perhatikan di berita-berita di Indonesia itu kan ketika musim kemarau itu kering sekali. Nah, kalau musim hujan Iya, itu bener banjirnya tuh. parah. Nah, itu permasalahan terkait iklim ini tuh udah semakin parah lah. Jadi, gimana caranya biar air yang hujan, yang berlebih di musim hujan itu dapat kita gunakan atau kita simpan. Nah, jadi khusus di area pemukiman itu daerah yang apa ya, hampir semuanya bangunan, itu yang namanya di mana teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan air hujan yang turun semaksimal mungkin sebelum dilimpaskan ke saluran drainase. Nah, ini yang coba gue angkat di KBAI tahun lalu juga sih sebenarnya. Kalau untuk contoh penerapannya itu ada rainwater harvesting atau vertical garden. Kalau dari diri pribadi bisa juga dilakukan dari hal-hal kecil. Karena sekarang kan ini udah mau masuk musim hujan ya. Bisalah kalian siapkan baskom di bawah talang air untuk menampung air hujan tersebut. Air itu bisa digunakan juga untuk cuci piring. Wih, Berarti garis besar lomba KBAI ini menarik banget ya Kak. Ya walaupun mungkin ada beberapa dari kita yang masih belum paham, tapi semoga tergambar lah betapa serunya dan menantangnya lomba ini. Supaya nanti ketika kita udah semester yang cukup, bisa banget lakuin 2 tahun berturut-turut loh. nah betul banget sih sepatah dua patah sebagai pesan atau harapan nih buat kita-kita, khususnya sebagai mahasiswa yang mengenyam pendidikan di kampus terbaik bangsa nih Kak. Oke, jadi buat teman-teman DTS terus semangat dalam perkuliahan akademis non akademis, kemudian cari pengalaman sebanyak-banyaknya, bisa itu kepanitiaan, magang atau lomba. Ya intinya jangan berhenti untuk berkarya lah, sama sehat selalu untuk kedepannya. Nah, itu teman-teman pesan dari Kak Dani, supaya kita harus bisa ngeluangin waktu buat mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Yoi, bener banget Tuan. Nah, kalau gitu demikian iPod episode perdana pada hari ini. Buat Kak Dani, makasih banget ya Kak udah mau berbagi dengan kita semua di sini. Semoga lancar terus segala urusannya dan sukses terus ya Kak. Oh ya, makasih sama-sama. Makasih ya Sukses juga buat Kak. kalian. Iya. Oh iya, sebelum kita menutup podcast pada hari ini, kita mau ngumumin nih, siapa yang jadi pemenang OVOCast untuk penanya paling beruntung iPod episode 1 ini, Git. Wih, siapa tuh kira-kira Wan? Siapa ya? Jadi pemenangnya adalah Jeng jeng. Kak Kak Lydia. Weh, selamat nih buat Kak Lydia. Selamat ya untuk Kak Lydia. Lumayan tuh Kak, bisa buat jajan lah ya. Nah, terakhir banget nih, kita mau mengajak teman-teman semua pendengar iPod untuk terus berkarya dan berusaha mencetak sejarah baru serta prestasi gemilang untuk mengharumkan nama DTS UI kita tercinta nih, teman-teman. Oh iya, jangan lupa juga buat teman-teman yang mau ikut lomba, terus pantau IG IMS, dan juga jangan lupa untuk ngisi borang di bit.ly/ikut lomba sipil. Atau bisa juga langsung hubungin kami, IPTEK IMS FTUI maupun Kartala FTUI, supaya teman-teman bisa diwadahin dan dibantu nih dalam ngerjain lomba-lomba ke depannya. Iya, bener banget tuh. Oke, kalau begitu, saya Irwan. Dan saya Gita, pamit undur diri. Sampai bertemu di iPod selanjutnya ya.